Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pujana, NPM 2321022171, kelas ATNB semester 3. Latar belakang Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami istri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah dan warahmah. Bila ada di antara suami istri berbuat di luar hak dan kewajiban, maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Lian Lian berasal dari bahasa Arab la'ana, bentuk musdar dari susunan fiil kata kerja la'ana, bala'ana, laina, yang berarti jauh dari kata laknat atau kutukan. Secara terminologi, lian merupakan suatu ucapan yang dilakukan oleh seseorang suami pada istrinya dengan 5 kali sumpah, dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta. Dasar hukum lian. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah SWT bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Quran Surat An-Nur ayat 6. Syarat dan rukun lian. Rukun lian adalah sebagai berikut. A. Suami tidak akan jatuh lian apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan pernikahan atau bukan suaminya. B. Istri tidak akan jatuh lian apabila yang dituduh tersebut bukan dirinya. C. Sikat atau lapas lian, yaitu lapas yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya. D. Kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah. Syarat lian. 2. Syarat lian adalah sebagai berikut. 1. Adanya ikatan perkawinan meskipun belum tercampur. B. Hukum nikahnya sah. C. Suami dan istri memiliki kelayakan atau kecakapan atau bersaksi, yaitu mereka berdua merdeka, berakal, balik, muslim, bisa berbicara dan bisa dibatasi dalam menuduh. Ilah. 1. Pengertian ilah berasal dari bahasa Arab yang secara arti kata berarti tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah atau sumpah. Ilah ialah sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya. 2. Dasar hukum ilah. Tidak ditemukan dalil dalam bentuk ayat Al-Quran yang secara tegas melarang melakukan ilah. Demikian pula tidak ada larangan dalam hadis Nabi tentang ilah. Rukun dan syarat ilah. Rukun dari suatu perbuatan hukum merupakan bagian atau yang mewujudkan perbuatan tersebut. Rukun ilah dapat dirumuskan dari 3 kata pokok atau kunci dari definisi yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu suami yang mengilah istri yang menjadi sasaran ilah, dan sikat atau ucapan yang menggila. Tujuan dan hikmah. Setiap ketentuan agama mempunyai tujuan dan hikmah yang bermuara pada kemaslahatan umat. Di antaranya tujuan dalam hal ini adalah supaya suami tidak menyalahgunakan kekuasaan terhadap istrinya dengan cara tidak melaksanakan perintah agama untuk menggauli istrinya secara baik. Zihar. 1. Pengertian zihar. Zihar diambil dari kata zar yang berarti punggung. Kalau seseorang suami mengatakan kepada istrinya, "Anti alaya kazari umi," artinya engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku, berarti si suami telah menzihar istrinya. Menzihar tersebut maksudnya suami haram menggauli istrinya untuk selama-lamanya. Hukum zihar. Para ulama sepakat mengatakan zihar itu hukumnya haram. Oleh sebab itu, orang yang melakukan zihar berarti melakukan perbuatan yang berdosa. Kesepakatan para ulama ini berdasarkan penjelasan yang gamblang dari Al-Quran dan hadis tentang tidak bolehnya zihar. Ketentuan zihar. A. Pernyataan zihar harus dinyatakan secara jelas dan tegas oleh suami. Misalnya suami mengatakan engkau seperti itu. B. Saksi. Setelah melakukan zihar, suami wajib membayar kafarat atau tebusan untuk menghapuskan perbuatan tersebut. Kafarat biasanya berupa puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. C. Tidak lanjut, suami harus bertaubat dan memperbaiki hubungan dengan istrinya setelah kafarat dilakukan. B. Saksi. Setelah melakukan zihar, suami wajib membayar kafarat atau tebusan untuk menghapus perbuatan tersebut. Kafarat biasanya berupa puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. C. Tidak lanjut, suami harus bertaubat dan memperbaiki hubungannya dengan istrinya setelah kafarat dilakukan. Akibat zihar. A. Larangan bersama suami, tidak diperbolehkan berhubungan intim dengan istri setelah zihar. B. Kewajiban kafara. Suami wajib membayar kafara yang biasanya berupa puasa atau memberi makan sejumlah orang miskin. C. Dampak psikologis. Zihar dapat menyebabkan stres emosional dan konflik dalam hubungan.